Ya, Oke, let's siap. go. Oke, bismillah. Selamat datang lagi di saya KDLT Catfish ya, di peternakan lele KDLT Catfish. Nah, kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol, bukan ngobrol, kemarin tuh ada serpihan video sebelum ini, bisa lihat di nanti saya kasih linknya di bawah. Nah, untuk hari ini kita betul-betul ingin membuat analisis usaha untuk 10 kolam. Jadi seperti itu. Kenapa kok bikinnya 10 kolam gitu? Sebenarnya satu kolam juga bisa, tapi kita bikin 10 kolam. Kenapa? Alasannya ya biar kita itu bisa tahu nanti seberapa sih mencukupinya untuk ibaratnya kebutuhan hidup kita. Yuk, kita lihat dulu. Kita lihat dulu di mana kira-kira kita mau bikin kolam. Nah, di sini nih rencananya 10 kolam itu akan dibikin di lahan seluas ini. Nah, jadi rencananya di sini, kemudian seperti apa analisisnya, bagaimana penghasilannya, berapa modalnya, kemudian nanti prosesnya seperti apa aja yang dibutuhkan, kemudian hasilnya seberapa, kemudian dalam berapa lama kita akan balik modal, kita analisis di sana. Analisis ini juga dilakukan berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan terhadap kolam-kolam yang ada di sini. Gitu. Oke, let's go. Nah, oke. Jadi kita mulai, ini kelihatan nggak muka saya? Oke, jadi kita mulai untuk menganalisis usaha yang seperti tadi setelah kita sebutkan ya. Jadi karena memang untuk memulai sebuah usaha itu kita jangan asal, kalaupun misal punya modal tiba-tiba jebret kan bingung, nanti tidak ada analisis untuk memulainya, kita tidak tahu akan sampai mana dan seperti apa gitu. Nah, sekarang kita mulai aja. Yang pertama itu kita akan buat, untuk menghabiskan satu kolam itu kita membutuhkan biaya berapa. Kemudian nanti kita untuk 10 kolam tinggal kita hitung aja bagaimana gitu ya. Nah, sekarang untuk satu kolam, agar kita bisa jalan di satu kolam itu, yang kita butuhkan pertama adalah tentunya kolam. Oke. Kemudian ada benih. Kemudian ada pakan. Tulisannya udah keren ya, profesor. Terus apa lagi? Apa lagi kameramen? Kolamnya itu kalau di tempat kami ya di KDLT Catfish itu satu unit kolam itu harganya, berarti kita butuh kolam misalnya satu dulu, 1 kali 2 juta ya. Nah, untuk harga kolam 2 juta itu kita tidak perlu biaya pasang, tidak perlu serba-serbi lainnya. Intinya dengan harga 2 juta kolam sudah terpasang, jadi tinggal isi air, siap. Kemudian untuk benih, rencana kita dalam satu kolam itu kita isi benih sebanyak 3000 ekor. Kenapa 3000? Sebetulnya untuk kolam yang akan kita buat itu kan diameternya 3. Nah, itu minimal kita isi 2000 lah ya, maksimal 4000 bisa. Kenapa kita ambil 3000? Kita ambil rata-ratanya aja agar tidak terlalu padat dan tidak terlalu sedikit, sehingga efisien nantinya. 3000 dikali benihnya itu ukuran 57 dengan harga Rp250 per benih. Maka untuk harga kolamnya 2 juta. Kemudian harga benihnya 3000 ekor, Rp250, itu harganya Rp750.000. Kemudian untuk pakannya, nah pakan untuk yang akan kita gunakan itu untuk 3000 ekor dari awal sampai panen itu kita membutuhkan pakan sebanyak 12 karung. Nah, kita butuh pakan 12 karung. Kemudian dikali harga satu karung pakan itu, harganya bervariasi ya. Mungkin ada yang bilang oh, harganya ada yang murah, ada yang mahal. Tapi kita kalau beli pakan itu untuk peternakan lele yang apa? Teman-teman tahu kita cari yang apa? Yang murah atau yang mahal? Nah, jadi kalau kita pilih pakan itu yang menguntungkan. Ya, lo percuma kita beli yang murah tapi tidak menguntungkan. Jadi yang kita pakai itu harganya di angka untuk saat ini ya itu harganya Rp376.000. Namun harga pakan terus menaik, tidak apa-apa, kita pakai analisis ini dulu aja. Berarti itu artinya 12 dikali 376.000. Berapa tadi, Min? Kameramen? 4 juta? 4321. Betul ya? Bentar. Nah, dihitung dulu. 376 kali 12. Yoi. 4512. 4512. Oke. Sip. Kemudian di luar ini kita ada kebutuhan listrik. Kenapa? Karena sistem kolam itu mengalir terus. Nanti kalau teman-teman ingin tahu bagaimana kondisi di lapangannya, setelah analisis kita turun ke lapangan di part berikutnya. Oke. Nah, kita butuh listrik.
listrik itu untuk dari awal hingga panen kita per kolam butuh 200.000. Jadi kita butuh 1 kali 200.000. Oke, mendingan 200.000. Sehingga totalnya adalah untuk kebutuhan satu kolam 2, 6, 4, 7.400.000 ya, 7.462.000. Nah, kita untuk untuk bisa memproduksi satu kolam itu harganya 7.462.000. Kita butuh modal segitu. Namun untuk modal segini itu belum termasuk misalnya kita tidak punya lahan, biaya sewa lahan ya, sewa lahan. Kemudian biaya peralatan pengairan, misalnya kita belum punya sumur gitu ya, pembuatan sumur misalnya. Kemudian mesin air. Nah, kemudian per pengairannya seperti paralon gitu ya. Nah, ini dengan modal segini itu belum termasuk sewa lahan, misalnya belum punya sumur, pembuatan sumur, kemudian mesin sedot air, kemudian pengairannya itu belum termasuk. Nah, cuman kan ini ya saya rasa kalau kita hanya bikin satu kolam, mungkin teman-teman di rumah ada kan sumur, bisa dipakai lah mesin air dari untuk mandi gitu kan ya. Oke, sekarang ini kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu untuk sewa lahan, sumur dan lain-lain. Sekarang kita fokus pada pembuatan kolam kita untuk memproduksi satu kolam hingga panen adalah 7.426.000. Itu per satu kolam. Nah, kita sudah dapat sekarang modal 7 lain tadi 7.426. Sekarang kita ingin tahu berapa keuntungan dan berapa lama kita bisa panen dari modal tersebut. Nah, singkatnya begini, dari per 1.000 ekor itu berdasarkan data yang sudah kita lakukan, dari 1.000 ekor itu kita mendapatkan hasil atau profit itu sebesar rata-ratanya di angka 400.000. Ini sudah hasil bersih. Berarti kalau punya 3.000 ekor kita ada 400 kali 3.000 kali 3 ya. Jadi 1.200.000. Ini penghasilan per kolam selama 2 bulan ya, 2 bulan. Oke. Jadi kalau misal kita hanya punya satu kolam dengan modal sekian, kita butuh waktu 2 bulan untuk mendapatkan hasil 1.200.000. Modal kita 7.426.000. Oke, ini hasil bersih ya. Nah, begitu. Sip. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut ke, kita masih ada tambahan? Cukup ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana jika kita menganalisa 10 kolam. Oke? Yuk, kita lanjut. Kita hapus dulu. Video jatuh. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita ingin menganalisa 10 kolam ya. Nah, untuk menganalisa 10 kolam, yang perlu kita analisa hanyalah kita hanya perlu tahu jumlah kolam, biaya pembuatan kolam, kemudian biaya benih. Oke, nah, dan biaya. Oke, dua ini aja dulu. Listrik mana aja. Nah, kenapa kita abaikan biaya pakan? Ini kita abaikan dulu karena kebutuhan 10 kolam pakannya itu tidak sama dengan satu kolam. Maksudnya ketika kita satu kolam butuh 12 karung, untuk 10 kolam kita tidak butuh 120 karung. Itu maksud saya. Oke. Ya, semoga Anda semua mengerti. Tidak mengerti tanya aja. Kita butuh kolam yang pasti kita butuh 10 dikali per kolamnya tadi berapa? 2 juta. Ribet nggak sih gue jelasin kayak gini, Dit? Nah, kemudian butuh benihnya, kita butuh di satu kolam 3.000, berarti kita butuh 30.000. Ya, betul ya? Itu dong. Kali 250. Oke, kita hitung dulu ini. Berapa, Mas? 20 juta. Ini berapa? 25 kali 3? 7.500.000, bener nggak? Oke. Ini 20 juta. Oke, kita jumlahin ya. Nah, berarti kita totalnya 27.500.000. Oke. Nah,
Oke, dengan 27.500 kita udah dapat kolam. Kolam sudah ada. Benih sudah bisa ditebar. Nah, tapi pertanyaannya, pakannya berapa? Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ingat ya, 27.500 belum termasuk pakan. Kita bersihin dulu. Jadi time lapse. Oke, tadi kebutuhan kolam dan pakan, kolam plus benih dengan 27.500. Ya, ini pegang dulu ya, biar nggak pusing. Ini pegang dulu nih uangnya. Oke. Dan ini kita sekarang butuh benih. Nah, kebutuhan benih tadi untuk satu kolam kan kita butuh 12 sak. Kalau 10 kolam seharusnya itu kan 120 sak, tapi kita tidak butuh 120 sak atau 120 karung. Kenapa? Karena memang dari 120 karung itu kan nanti kita kolamnya sistemnya kontinu. Jadi untuk kolam pertama minggu pertama, kolam kedua minggu kedua, kolam ketiga minggu ketiga, seperti itu. Jadi saat kolam yang satu udah panen, untuk kolam yang satu kita belum membutuhkan pakan yang lebih, sehingga kita hanya butuh pakan 50%. Cukup ya 50%? 50% dari kalau satu kolamnya 12 berarti 10 kolam 120. Berarti kita hanya butuh 60 karung ya. 60 dikali 376.000. Berapa kalkulator? 22.560. 2 juta 22 juta 560. Oke. Ya, 20.560.000. Ini untuk pakan. Kemudian untuk kebutuhan yang belum adalah listrik. Ya, listriknya jika per kolam tadi dihitung 200.000, maka harusnya untuk kebutuhan 10 kolam itu adalah 2 juta. Nah, kalau ini tidak bisa dikurangi atau ditambahi. Oke, kita ambil tetap kebutuhan listriknya 2 juta ya. Oke, ini kita jumlahkan aja dulu untuk kok ini benih sih? Salah. Bilang pakan maksudnya. Oke, tapi udah betul angka-angkanya. Nah, benih kan udah di sini tadi. Nah, oke, sekarang ini kita jumlah aja dulu. Totalnya adalah berapa, men? 24.560.000. Oke. Nah, dengan jumlah ini kita hapus ya, dipegang dulu, ingat. Jadi 27.500 tambah 24.560 berapa total? Hasilnya adalah sensor dulu lah. Oke, jadi hasil dari ini ditambah ini adalah 52.060.000 ya. Nah, dengan modal segini, kolam udah jadi, benih sudah ditebar, pakan sudah siap, listrik sudah jalan. Nah, oke. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kita itu butuh air untuk mengkocor. Nah, sekarang kita hitunglah. Anggaplah kita tidak punya sumur, tidak punya dan segala macamnya untuk pengairan. Sekarang kita buat untuk pengairannya. Saya hapus dulu. Oke, kita lanjut. Masih ingat tadi yang pertama kan kita sudah habis 50.060. Ini termasuk di biaya produksi dan biaya investasi ya. Biaya produksi, biaya investasi. Oke. Nah, kemudian ini biaya investasinya masih ada yang kurang. Tapi bukan di primer awal gitu. Kita masih butuh untuk pengairan dan lain sebagainya, yang seperti yang tadi pembuatan sumur dan sebagainya itu mau kita rincikan. Kita langsung aja kali ya. Rinci ya. Apa gimana? Oke, ini ya biaya produksi dan biaya apa ini? Investasi. Nah, cuma untuk biaya investasi itu ada dua. Yang pertama itu kan investasi kolamnya, yang kedua itu untuk investasi pengairannya. Pengairan kan belum ya. Nah, untuk pengairan itu kita masukkan anggaran itu di angka, kalau kita lihat dari lahannya aja ya, karena untuk pipa dan sebagainya. Tetapi untuk pengairan itu di angkanya sekian. Berapa, Mas? Tadi kita udah mereng-reng, kita udah merinci-rinci untuk pengairan itu ya di angka 5 juta ya. Nanti kalau mau rinciannya seperti apa ya, kan maksudnya harga itu juga beda-beda, tapi angka kita di 5 juta itu sudah cukup untuk biaya investasi bagian pengairan.
Jadi artinya ini kita tinggal tambahkan aja dua ini. Totalnya adalah 57.060.000. Oke. Ini modal kita ya. Ini total kita untuk mendapat 10 kolam dan produksi berjalan. Mungkin bagaimana dengan hasilnya dan bagaimana dengan berapa lama kita balik modal ini. Nah, oke, kita lanjut aja langsung. Kok berapa untungnya Mas jadi? Dari 57.060 aja. Keuntungan yang kita dapat. Iya. Kayak kita hitung. Kita lihat nih. Yuk, Kita hitung. masih kita tampilkan di sini. Oke. Oke. Kita hapus dulu. Skip dulu. Nah, oke. Nah, jadi ini semua total modal biaya produksi, biaya apa? Pokoknya biaya produksi untuk biaya aset dan lain sebagainya totalnya segini. Kemudian untuk keuntungannya nih, kita ingin tahu keuntungan dari segini dalam satu kali produksi 10 kolam itu berapa. Nah, kalau satu kolamnya 3.000 ekor, berarti kan keuntungan kita kalau per 1.000 ekornya itu, untuk per 1.000 ekornya itu kita mendapatkan profitnya, profit keuntungannya, keuntungan bersih itu totalnya dalam 1.000 ekor itu kita punya keuntungan 400.000 nih. Aduh. Oke. Nah, berarti per satu kolam tadi ya seperti awal adalah kali 3 kita masih udah punya keuntungan 1.200.000. Nggak gitu angkanya dong. 1.200.000. Nah, ini per satu kolam. Nah, terus kita mau tahu per 10 kolam, berarti tinggal dikali aja 10 ya. Nah, berarti totalnya adalah 12 juta. Oke. Nah, keuntungan kita itu 12 juta dari modal segini dalam waktu nggak 2 bulan ya, karena 2 bulan itu kan sebetulnya satu kali produksi, cuman karena kita secara kontinu, jadi nanti kita sistem penebarannya per 1 minggu sekali, per 1 minggu sekali. Jadi untuk mendapatkan keuntungan 12 juta dan berputarnya kolam 10 itu secara kontinu di seminggu sekali, sekitar kurang lebihnya ada di 20 minggu. Ya. 20 minggu itu berarti berapa bulan? 5 bulan ya. 5 bulan. Nah, dalam waktu 5 bulan dengan modal sekian kita mendapatkan untung sekian. Lah berarti dalam waktu berapa bulan kita bisa kembali modal? Kita bagi aja 50 modal kita dibagi dengan keuntungan kita. Dalam waktunya kita bisa tahu hasilnya berapa. Oke, gitu kan. Oke, setelah kita hitung-hitung ya. Nah, jadi seperti tadi profitnya itu kan kita 12 juta itu per 5 bulan ya kan. Berarti kita cari tahu dulu nih per bulannya kita dapat untung berapa. Berarti satu bulannya kan kita dapat berapa? 12 juta bagi 5. Berapa juta? 5. 2.400.000. 2.400.000 per bulan. per bulan. Nah, oke. Bulan ya. Sip. Nah, kemudian lagi. Jadi balik modalnya berapa lama Mas? Nah, jadi untuk balik modal kita tinggal hitung ini. Berapa bulan 2.400.000 agar menjadi 57.060. Oke. Nah, jadi untuk bisa balik modal ya, dari keuntungan modal sekian dan keuntungan sekian, jadi kita tinggal bagi 57.060.000 dibagi 2.400.000. Maka kita bisa balik modal itu dalam, ini hasilnya adalah 24 ya. 24. Oke, 24 bulan. Nah, 24 bulan itu kita bisa balik modal, artinya atau 2 tahun ya. Nah, dalam waktu 2 tahun kita baru bisa balik modal secara keseluruhan. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan, berapa tahun aset itu, aset yang kita miliki itu mampu bertahan gitu ya. Secara yang telah kita alami ya, di terpal itu mampu bertahan itu 5 tahun, lebih juga bisa sebetulnya 5 tahun gitu ya. 5 tahun. Nah, berarti jika kita balik modal dalam waktu 2 tahun, itu artinya kita masih punya 3 tahun untuk keuntungan yang kita dapat. Begitu. Kira-kira ya begitulah.
Oke, nah itulah jadi hitung-hitungan kita ya. Jadi mohon maaf kalau memang tidak sistematis gitu. Kita itu kalau membuat analisis usaha itu memang kayaknya kalau buat ditampilkan itu repot gitu. Tapi kalau turun di lapangan, ayo kita siap gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi di balik analisis usaha kita ini juga berdasarkan apa yang telah kita lakukan selama ini gitu. Kita sudah beternak lele, kemudian kita coba membuat analisa usaha buat teman-teman yang ingin atau tertarik buat ternak lele gitu. Nah, selain itu di sini ya di KDLT Catfish tempat kami juga kami memang melayani kalau misal teman-teman ingin belajar tentang lele, monggo silakan datang ke sini gitu. Di tempatnya bisa di search di Google KDLT Catfish, nanti saya cantumkan di deskripsi. Nah, mau belajar ataupun mau budidaya dan lain sebagainya, monggo silahkan datang ke sini. Pokoknya semua adalah intinya tentang perlelean, silahkan datang ke sini, jangan ragu-ragu, hubungi kami di kontak WA, nanti kami cantumkan di deskripsi, bisa hubungi kami di situ seputar perlelean. Kemudian jika teman-teman juga ingin tahu tentang bagaimana perkembangannya ini nanti dari hasil analisis, ikuti aja terus, insya Allah kita akan selalu update walaupun bagaimana apa adanya gitu. Kami update di lapangan dengan ya video-video seperti ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Ini hanya itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Silahkan di follow Instagram kami, di searching, di komen-komen ya, di KDLT_catfish ya. Yep. Oke. See you next time.